Gue percaya pribadi, dengan munculnya AI dan berkembangnya teknologi AI ini, bakal banyak banget pekerjaan yang hilang. Dan pekerjaan yang kalian pikir dulunya itu nggak mungkin tergantikan, gue bakal buktiin bahwa itu bisa digantikan. Contohnya apa aja ya? Yang paling simpel kita bisa lihat bahkan scriptwriter, penulis puisi, ya bahkan desainer logo, akuntan pun menurut gue bakal hilang dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. I tried for years. Gue sempet bikin thread di Twitter terhadap investasi di cryptocurrency. Jadi kalian bisa lihat di sini nih. Ini gue bikin threadnya lumayan panjang. Dan abis itu thread ini gue share di Instagram story gue. Lalu responnya banyak banget yang DM gue bahwa gila, Twitter lu bermanfaat banget. Itu isinya bagus banget dan super informatif. Tapi kalian tahu nggak? Itu bukan gue yang nulis. Jadi Twitternya itu bukan gue yang nulis, tapi itu AI atau chatbotnya OpenAI, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini adalah sebuah chatbot yang didevelop sama OpenAI. Dia nge-reach 1 juta user dalam waktu 5 hari. Lebih cepat dibanding Instagram, Facebook, Pinterest, dan Netflix digabungin. Cepat banget dia untuk reach 1 juta user pertamanya. Nah, gue percaya ya dalam 5-10 tahun ke depan, proxy investasi yang terbaik itu justru ada di bidang artificial intelligence. Nah, kita lihat, kan tahun 2020-2021 itu ada tren namanya DeFi atau Decentralized Finance. Ini adalah yang bikin bank itu jadi nggak berguna, semuanya peer-to-peer antara user ke user. Bunganya bisa lebih tinggi, fee-nya bisa lebih rendah. Intinya, hal ini nggak disrupsi traditional finance. Nah, kita lihat juga internet pada awal munculnya era internet itu merevolusi distribusi informasi, di mana orang dulu susah cari informasi, harus lewat kertas, harus lewat brosur, sekarang bisa diakses lewat klik di internet. Nah, ini adalah era yang baru. Kalau internet itu dengan distribusi informasi, yang dilakukan apa? Memperluas pekerjaan. Jadi pekerjaan yang tadinya nggak bisa remote, jadi bisa remote. Orang bisa lewat Zoom, orang bisa lewat Google Meet. Orang yang kerjanya itu nggak usah ketemu face to face tuh udah bisa. Kerja di Indonesia tapi tinggal di Jepang, kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bali. Itu yang dibikin sama akses dari internet. Justru memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan yang dibuat sama AI ini berbalik dengan internet. Bukan memperluas, tapi mempersempit lapangan pekerjaan. Dan di sini gue ngelihat disrupsi paling besar yang akan terjadi dalam sejarah manusia. Kalian bayangin kalau semua pekerjaan udah digantikan dengan artificial intelligence dengan lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat ya. Jadi nggak perlu orang lagi. Satu AI bisa kerjain yang dikerjain sama 1000 orang dengan lebih cepat dan lebih efisien. Istilah pertama artificial intelligence ini pertama disebut oleh college professor John McCarthy tahun 1956. Mereka adalah sekelompok saintis yang mengeksplorasi kemungkinan terciptanya mesin yang bisa berpikir ini. Pada 1943, sejarah awalnya, Warren dan Walter Pitts mengeluarkan paper tentang logical calculus dan juga konsep awal dari artificial neural network. Jadi ini konsep yang sebenarnya udah lama ya. Ini konsep dari tahun beberapa dekade yang lalu. Nah, bagaimana sebuah kepintaran mesin ini diukur ya? Jadi ada namanya Turing test yang dibuat sama Alan Turing. Jadi kalau kalian pernah nonton filmnya, waktu itu pernah ada yang cara dia pecahin kode untuk bikin komputer pertama, imitation game namanya. Alan Turing ini yang menciptakan Turing test. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya kita berinteraksi sama mesin, kita ngomong sama mesin, tapi kita nggak tahu yang kita ngomong itu mesin, itu artinya udah lolos Turing test. Berarti dia udah punya pemikiran sendiri, yaitu udah sentient being, yaitu artificial intelligence. Pada tahun 1969 diciptakan chatbot pertama namanya Eliza. Jadi sebenarnya chatbot itu bukanlah hal yang baru, tapi udah ada dari tahun 1969. Nah, pada 1997, Deep Blue Chess AI-nya IBM itu ngalahin juara dunia catur, yaitu Garry Kasparov. Jadi, progresnya cepat banget. Dari tahun 1943 pertama konsepnya muncul, sampai 1997, IBM udah bisa keluarin komputer yang ngalahin Garry Kasparov. Menurut gue pribadi, chatbotnya ChatGPT ini bisa ngalahin search engine-nya Google ke depannya. Jadi, orang udah nggak ada yang pakai search lagi, tapi semua cuma tanya sama AI. Jadi kalian mau tanya apapun itu bisa dijawab sama dia. Ini sebenarnya bagaikan Pandora Box yang baru aja dibuka ke publik. Sebenarnya teknologi ini udah ada ya dari zaman-zaman dulu, dari mungkin 4-5 tahun belakangan, tapi ini pertama kali dibawa ke publik dan bisa diakses sama publik. Publik bisa ngerasain gimana caranya memanfaatkan artificial intelligence untuk pertama kali. Kalau bedanya apa antara search engine dan ChatGPT ini? Kalau misalnya search engine itu kalian cari misalnya gimana caranya masak ya, dia kan keluarin link doang. Sedangkan di ChatGPT ini kalian bisa tanya semuanya ya. Kalian benar-benar bisa tanya semuanya. Dia bisa jelasin konsep ya, konsep-konsep yang kalian nggak bisa cari di Google. Kalian bisa suruh dia untuk nulis puisi, bahkan nulis buku. Kalian bisa suruh dia untuk coding, bahkan bikin thread Twitter yang kayak gue tunjukin tadi. Itu benar-benar fully generated by ChatGPT seperti kalian lihat di sini. Ya. Jadi itu bukan gue yang tulis, tapi ditulis sama robot. Tapi kalian sendiri bahkan nggak bisa bedain, kalian kira gue yang tulis, padahal bukan. Limitasinya adalah seberapa pintar kita bisa nanya dia. Gue bahkan coba untuk bikin portofolio kripto. Gue nggak bikin, tapi gue tanya dia gimana cara bikinnya, risk adjusted return yang baik dari beberapa koin, kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, ya, Polygon, dan juga ApeCoin. Gue tanya dia, dan dia jawab seperti ini. Ya.
Jadi dia bahkan bisa bikinin portofolio kripto gue tanpa gue harus mikir. Dan ini banyak banget yang mau explore ngelakuin hal-hal, ada yang suruh nulis buku, kalian bisa tulis style script. Nah, kalian bayangin ini baru chat doang. Gimana nantinya perkembangannya kalau misalnya lebih maju lagi. Jadi teknologi itu berkembang sangat pesat karena namanya Moore's Law, di mana ini adalah hukum dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan eksponensial kecepatan mikroprosesor. Maksudnya apa? Kita lihat misalnya HP ya. Kita lihat HP satu dekade lalu, mungkin baru keluar ya, BlackBerry ya kan. Sebelumnya bahkan Nokia yang kita cuma bisa main ular. Sekarang kita bisa main Mobile Legends di iPhone. Gak terlalu jauh, tahun 2013-2014 itu baru keluar iPhone berapa? Ya, sekarang udah iPhone misalnya 13, 14, ntar 15, 16, 17. Kalian bisa bayangin gak sih, seberapa jauh dalam satu dekade itu transformasi teknologi. Nah menurut gua, AI sekarang itu masih kayak Nokia zaman dulu. Jadi mungkin aplikasinya belum banyak dan belum banyak yang ngerti cara pakainya. Tapi nanti 10 tahun lagi, misalnya ChatGPT ini udah versi yang ke-100, itu pasti udah sampai titik di mana itu super intelligence. Jadi pintar banget, kalian bisa tanya apapun. Bahkan kalian mungkin bisa tanya gimana caranya bikin bisnis ya. Dia langsung jabarin semua. Kalian tuh bahkan bisa bikin landing page ya. Kalian bikin copywriting, semua bisa pakai AI ini. Menurut gua ya, kalau sekarang kita punya limitasi ya, limitasi untuk berinteraksi dengan AI ini. Dengan apa? Dengan kecepatan kita mengetik dan kecepatan kita mungkin berbicara kalau dia punya speech recognition. Tapi kedepannya yang gua lihat adalah gimana caranya langsung disambungin sama otak kita. Yaitu yang sedang dikerjakan oleh Elon Musk ya di Neuralink ya. Jadi gimana caranya nge-bridge. Karena kalau kita cuma ngomong atau kita cuma ngetik, itu bagaikan sedotan yang kecil. Sedangkan kalau kita bisa tuangin isi pikiran kita, itu kayak highway informasi. Nah, itu yang sedang diciptakan oleh Neuralink. Menurut gua sekarang, edukasi tradisional ya, sekolah, kuliah itu udah rusak semuanya. Ya, menurut gua itu udah nggak berguna sama sekali. Di titik dimana ChatGPT ini keluar, sekolah itu udah nggak ada gunanya lagi. Kenapa sebenarnya? Karena sekolah itu justru ngetes kita untuk menghafal, bukan critical thinking. Jadi sekolah di Indonesia itu nggak ngajarin kita tentang mikir secara kritis, tapi disuruhnya ngafal. Jadi ini sejarahnya kenapa dan lain-lain. Itu kalian tinggal tanya semuanya. Jadi ChatGPT ini dipakai sama semua anak-anak di dunia untuk nyontek. Lu mau isiin data, Excel, Sheets, lu mau isi esai, suruh tulis apapun dia bisa tulis. Jadi sekarang udah nggak ada gunanya. PR kalian tinggal pakai ChatGPT pasti langsung beres. Cobain aja sendiri. Kalian disuruh tulis misalnya esai tentang ini, kalian suruh dia tulis esainya, langsung jadi kalian copy paste langsung kasih ke guru kalian. Jadi ini ngerusak sistem edukasi tradisional menurut gua. Nah menurut gua ya, AI itu nggak cuma akan ada di dunia digital, tapi akan ada di dunia fisik. Maksudnya apa? Kita lihat Tesla bot yang lagi di-develop sama Elon Musk. Kita lihat misalnya perkembangan Boston Dynamics robotnya dari tahun 2011 ya. Dia jalan di batu aja jatuh robotnya. Itu 2011. Sekarang 2022 udah salto-salto ya. Udah lebih jago dari manusia robotnya. Jadi ini perkembangannya ke depan masih cepat banget dan menurut gua ini akan masuk ke dunia fisik kita juga. Nah, ini menurut gua bakal banyak banget kehilangan pekerjaan karena digantikan sama AI ini. Dan ini tergantung kitanya ya. Kita mau takut dengan ini ya, teknologi, kita mau takut dengan teknologi yang akan terus berkembang pesat ke depannya, atau kita mau ambil bagian dalam teknologi ini, kita manfaatin ya. Bahkan kita berinvestasi di dalam teknologi ini. Ini buat dapat kalian sedikit konteks ya, seberapa jauh AI kita. Ini adalah personal assistant dari Google ya. Kalian harus nonton klipnya ini dari tahun 2018. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for? Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Nah, kalian bayangin nggak sih? Itu orang bahkan nggak bisa bedain antara itu orang atau robot lagi ya. Jadi dia bisa jadi personal assistant, bisa booking waktu segala macam. Jadi PA itu bisa digantikan semua sama artificial intelligence. Tapi kalian coba pikir, use case-nya dari ini apa? Kalian bayangin nggak sih kalau misalnya dia sales call gitu, dia jadi sales, misalnya Hyundai pakai dia untuk jual mobil, sales Hyundai, dia bisa telepon orang dan dia punya data udah kayak main catur gitu lawan Garry Kasparov. Dia udah tahu orang tuh bakal beli kalau ngomong ini, bakal nggak suka kalau ngomong ini, dan dia udah latihan terus sama dirinya sendiri ratusan juta kali diputer-puter. Dia bakal jadi sales terbaik yang ada di dunia, tapi bisa jalan 24 jam dan nggak usah ada orang lagi. Jadi nggak usah ada sales lagi 20 orang di telepon, nggak perlu, cuma satu aja dia bisa telepon semua orang, ngomong sama semua orang. Atau bahkan misalnya investasi ya, trader aja bisa hilang gitu. Bayangin AI ini udah jadi trader, dia bisa backtest semua strateginya ratusan juta kali ya. Udah cari semua probabilitas untuk trade yang paling baik. Bisa hilang juga trader bahkan di dunia finansial. Mungkin ujung-ujungnya semua akan market jadi efisien karena semuanya dikontrol sama AI dan akhirnya hipotesa Eugene Fama akan efficient market hypothesis itu jadi kenyataan. Nah,
kalian mungkin tanya ya, urutan pekerjaan yang bakal dibantai sama AI itu apa aja? Ini pandangan gue pribadi. Pertama yang fisik ya, yang pakai fisik. Kalian misalnya jahit-jahit baju itu udah pasti hilang lah. Mungkin 10 tahun udah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang low skill level. Low skill level itu apa maksudnya? Akuntan. Kalian pikir, oh tapi akuntan nggak bisa pakai robot. Ini yang gue ngomongin tuh AI, bukan robot ya. Robot itu adalah kalian tanya udah ada specific set of answer dari jawaban robotnya. AI ini enggak. AI itu bisa mikir sendiri ya. Jadi akuntan tuh pasti akan gampang banget digantiin sama AI. Itu akuntan. Itu low skill level. Nah, high skill level itu mungkin bisa digantiin juga. High skill level maksudnya apa? Kalau low kan akuntan. High skill level tuh misalnya bisa jadi direktur keuangan. Itu mungkin bisa digantiin sama AI. Dan yang terakhir ya, kreatif. Nah, orang mikirnya berurutnya 4 gini. Dari fisik ya low skill, high skill, baru kreatif. Malah kebalik menurut gua. Dimana kreatif ini bisa jadi yang pertama justru digantiin. Kalian desain logo udah bisa ya. Ini gua akan kasih contoh ya. Bahkan influencer bisa digantiin. Ini di sini ada namanya, ada website ya. This person does not exist. Kalian lihat di sini. Ini menurut kalian orang beneran atau enggak? Ini orangnya nggak ada dan nggak pernah hidup. Jadi ini orang yang di-generate randomly sama AI. Nah, kalian tahu kan konsep misalnya kalian dulu pas SD ya, kalau kalian animator kalian pasti ngerti. Buku nih, kalian bikin stickman, gambar, terus kalian beginin, dia akan gerak gambarnya. Sama. Kalau dia bisa generate satu gambar, dia bisa generate video. Dia bisa bahkan bikin video persona orang yang mirip nanti ke depan. Possibility-nya itu endless. Bahkan influencer, bahkan news anchor berita bisa digantiin. Semua itu bisa digantiin. Dampaknya apa? Implikasinya terhadap sistem ekonomi kita sekarang. Menurut gua, ini akan terjadi kapitalisme yang sama ya. Yang kaya makin kaya, makin miskin. Tapi ini akan gapnya makin jauh ke level distopia. Dimana yang di bawah ini pekerjaannya hilang semua ya. Jadi super miskin, dan yang kaya ini yang ngerti cara pakai AI, yang ngerti cara tap in ke super intelligence ini jadi super kaya. Ini gapnya akan nge-bridge jauh banget antara yang kaya dan yang miskin dalam 10 tahun ke depan. Menurut gua ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mulai cari proxy investasi di mana kita bisa berinvestasi di teknologi ini sedini mungkin. Itulah kenapa sebenarnya gua suka dengan dunia cryptocurrency, karena dunia kripto itu banyak memfasilitasi kita untuk masuk project-project yang berbasis AI. Nah, kalian mungkin tanya, project-project kripto apa yang berbasis AI yang paling bagus, ya kan? Ini juga mungkin pertanyaan yang gue tanya sendiri. Jadi daripada kita pusing pikir, gue tanya aja sama AI-nya. Jadi ini list yang gue tanya dan dikasih. Ini adalah top 5 market cap kripto yang berdasarkan AI. Ini gue nggak tahu project akan bagus ke depannya. Ini yang disarankan sama AI. Jadi kalian mungkin bisa explore, tanya-tanya cara bikin portofolio, cara bahkan belajar apapun lah. Kalian bisa tanya dan kalian coba bisa explore sendiri. Jadi menurut gue, make sure kalian jangan jadi pekerja yang low skill level ya. Kalian harus tingkatin skill kalian biar kalian nggak bisa digantikan sama artificial intelligence ke depannya.